Di dalam surat Al-Fatihah ini dari awal Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kecuali di dalam ayat ini Iyyaka na'budu, hanya kepadamu, ka itu domir untuk kata anta, engkau, kamu. Jadi kalau dia itu kata ganti pihak ketiga, jadi yang tidak hadir bersama kita. Dia itu kan orang yang tidak hadir bersama kita. Tapi kalau kamu itu yang kita ajak bicara gitu, orang kedua, anta atau anti gitu. Nah, kenapa dipergunakan kata ganti kedua, engkau, untuk meyakinkan kita terutama pada saat sedang sholat, kita harus hadirkan diri kita bersama Allah seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita. Kita tahu bahwasanya dalam hadis kursi itu Allah membagi Al-Fatihah itu menjadi 3 bagian. Hamdalah sampai Malik Yaumiddin itu adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagian yang kedua adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikrar kita itu antara aku dan hambaku, kata Allah. Ihdinas siratal mustaqim itu untuk hambaku, kita berdoa. Jadi sebenarnya dalam surat Al-Fatihah, terutama ketika kita baca dalam sholat itu, kita seakan-akan berdialog langsung dengan Allah. Sehingga seolah-olah Allah itu ada di hadapan kita. Maka kita tidak menyatakan Iyyahu na'budu, hanya kepadanya kami mengabdi, tidak, tapi hanya kepadamu. Seolah-olah Allah itu ada di hadapan kita. Bagaimana mungkin ada di hadapan kita? Kita katakan dengan engkau, padahal yang orang kedua itu orang yang kita ajak bicara dan kita lihat. Kalau dia itu berarti tidak hadir bersama kita, gaib. Allah maha gaib. Lalu bagaimana kita bisa mengatakan engkau? Padahal engkau itu sesuatu yang ada di hadapan kita, bisa kita lihat. Melihat itu ada dengan 2 indera. Ada bisa kita melihat dengan mata. Nah, kalau itu kita dengan mata itu melihat sesuatu yang zahir, yang nyata. Kita melihat sesuatu yang nyata gitu. Tapi si mata ini nggak bisa melihat yang gaib. Jadi indera mata kita nggak bisa melihat yang gaib. Jin, malaikat itu makhluk gaib yang nggak bisa dilihat oleh mata kita. Kalau bisa kita lihat bukan gaib itu. Nah, Allah adalah zat yang maha gaib, yang gak bisa dilihat oleh mata kita. Tapi bisa kita lihat oleh mata batin kita. Jadi mata batin itu melihat untuk meyakini sesuatu yang gaib. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis ini riwayat Muslim. Suatu ketika kata Sayyidina Umar, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba muncullah seorang pria berpakaian yang putih bersih. Jadi dia berpakaian, pria itu
berpakaian warna putih bersih. Rambutnya sangat hitam. Lalu tidak nampak pada diri orang itu bahwa dia sudah menempuh perjalanan yang jauh, rapi gitu. Tekulehe gitu. Kalau orang baru perjalanan jauh apalagi dengan jalan kaki, ya tentu kesangan gitu, terus kotor bajunya atau dan sebagainya. Ini tidak. Bajunya bersih, putih, rambutnya hitam, tidak nampak dia baru melakukan perjalanan jauh. Wala ya'rifu la ya'rifu minna ahad. Seorang pun di antara kami, kata Sayyidina Umar dengan sahabatnya, enggak ada yang mengenal yang bersangkutan. Siapa dia? Nah, kenapa dijelaskan rambutnya rapi, hitam, lalu bajunya putih, bersih? Untuk menunjukkan, meyakinkan kalau dia datang dari dusun yang lain, dari kampung lain, dari negeri lain, ya mestinya tidak begitu penampilannya. Ya, kalau tidak dikenal, ya mungkin dia datang dari negeri lain atau kampung lain. Tapi ini enggak ada tanda kalau dia sudah menempuh perjalanan jauh. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada raqbatai ila raqbatai. Lalu dia duduk di hadapan Rasul sampai menyentuhkan lututnya itu ke lutut Rasulullah SAW. Kedua lututnya. Ini berhadapan gitu ya. Lututnya di, ya mungkin kebayang lamun kersila gitu ya. Lututnya di. Lalu dia meletakkan kedua telapak tangannya itu di kedua paha Rasulullah. Lalu berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Coba ceritakan kepadaku apa itu Islam. Lalu Rasulullah SAW menyatakan dengan menyebut rukun Islam yang 5 ini. Pria itu kemudian mengatakan, "Shadaqta," benar. Nah, Sayyidina Umar tentu merasa heran. Ini siapa laki-laki ini? Tidak dikenal, lalu berani-beraninya menyandarkan lututnya itu kepada lutut Rasul, meletakkan kedua telapak tangannya di paha Rasul, lalu bertanya. Dan ketika sudah dijawab oleh Rasul, beliau membenarkan jawaban itu. Orang yang kalau bertanya lalu membenarkan jawaban yang ditanya, berarti sedang menguji. Seperti guru misalnya bertanya pada murid, 5 tambah 3 sabaraha? Jawab oleh si murid 8, benar. Nah, itu nguji itu. Siapa laki-laki yang berani menguji Rasul? Tapi Umar bin Khattab dengan para sahabat, ya diam saja, enggak berani komentar itu. Mengikuti saja. Nah, si pria ini balik lagi bertanya, "Mahwal iman?" Apa itu iman? Jawab lagi oleh Rasul dengan menyebut rukun iman yang 6. Kemudian dikatakan lagi, benar. Bertanya lagi, "Mahwal ihsan?" Apa itu ihsan? Nah, ini maksud saya kita mengutip hadis ini untuk membahas tadi itu. Bahwa melihat itu bisa dengan mata, bisa dengan mata hati. Ketika Rasulullah SAW menyatakan, menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, "Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu engkau mengabdikan diri kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan engkau melihat dengan mata. Karena kita tidak melihat. Tapi mata batin kita dan keyakinan kita, Allah itu ada. Bahkan ada di hadapan kita. Gitu. Nah, itu. Anta abudallah ka'annaka tarah.
Fa in lam takun tarah, jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah itu melihatmu. Ini masih ada pertanyaan berikutnya lagi tentang kiamat, ciri kiamat dan sebagainya. Jadi kita bukan ingin yang itu yang ingin kita jelaskan, yang kita ingin lihat itu ada tadi tentang ihsan itu. Jadi setelah pertanyaan itu diajukan dan dapat jawaban dari Rasulullah, pria itu pun pergi. Lalu Rasul bertanya pada Umar bin Khattab dan para sahabat yang hadir itu, kalian tahu siapa dia? Jawab Umar, justru kami bingung tadi itu, tapi nggak berani bertanya aja itu. Maka Rasul mengatakan dia malaikat Jibril datang untuk menguji saya. Malaikat Jibril itu makhluk gaib, malaikat gaib. Jadi nggak mungkin kita bisa melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Rasul pun nggak bisa. Maka kecuali kalau tabir alam gaib itu oleh Allah sementara dibuka untuk Rasul supaya bisa melihat malaikat. Jadi alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahadun illa man irtada min rasulin. Jadi kalau kita yang bukan rasul, bukan nabi itu seumur-umur nggak akan bisa melihat yang gaib, kecuali nanti pada sakratul maut. Untuk selamanya, setelah sakratul maut ke sana udah nggak ada lagi yang gaib. Tapi sebelum sakratul maut, nah mungkin kita bisa melihat yang gaib. Yang gaib mutlak ya, seperti malaikat. Nah, kecuali para rasul. Nah, rasul pun tidak selamanya bisa melihat yang gaib. Ya kalau dibukakan saja oleh Allah tabir alam gaib itu. Makanya kunci tabir alam gaib itu tetap ada di tangan Allah. Wa indahu mafatihul ghaib. Kunci itu gak pernah diserahkan pada siapapun. Jadi Rasul juga hanya bisa melihat kalau dibuka. Tutup lagi ya sudah, Rasul pun gak bisa melihat. Gitu. Nah, memang harusnya malaikat Jibril itulah yang berwujud manusia, bukan Rasul yang berwujud malaikat untuk bisa terjadi komunikasi itu. Karena apa yang mau disampaikan nanti oleh malaikat Jibril itu untuk disampaikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Kita umat Muhammad Nabi Muhammad manusia. Maka malaikat Jibril yang berwujud manusia. Kalau Rasul nanti yang berwujud malaikat, nah itu alamnya sudah alam malaikat. Maka susah itu komunikasinya nanti dengan kita. Jadi kita nggak mungkin bisa melihat malaikat atau jin dalam wujud aslinya. Paling dalam wujud penyerupaan. Kalau malaikat itu berwujud manusia atau si jin itu berwujud manusia, baru bisa kita lihat. Nanti saat sakratul maut baru kita bisa melihat semua itu. Wah, nampak itu jin, malaikat semua itu. Udah nggak ada lagi yang gaib itu ya. Jadi kita meyakini Allah itu ada seakan-akan kita sudah melihatnya. Itu seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita meyakini surga gaib atau tidak? Gaib. Neraka gaib. Alam barzah gaib. Maka kita meyakini semua itu seakan-akan kita sudah melihat surga. Nah, artinya dengan gambaran yang Allah berikan kepada kita lewat Al-Quran dan lewat hadis Rasulullah SAW tentang surga. Seakan-akan kita, tapi kita meyakininya seakan-akan sudah melihatnya. Jadi itu keimanan. Keimanan itu harus begitu.
kita meyakini yang gaib seakan-akan kita sudah melihatnya, padahal nggak mungkin kita melihat yang gaib kecuali sakratul maut. Jadi ada suatu dialog yang pernah terjadi antara Rasulullah SAW dengan seorang pemuda namanya Haris. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Haris, "Ya Haris, kaifa asbahta?" Bagaimana keadaanmu sekarang? Tentu yang ditanya ini keadaan iman, bukan kesehatannya. Dari sepuguh Haris katingali sehat gitu. Kita juga kadang-kadang bertanya suka basa-basi ya. Mana Bu sehat? Sepuguh aya di dia pasti sehat, namun di dia mah namun sehat aku bisa ka dieu kan itu. Itu. Kalau kita pergi misalnya nengok seorang sedang diopname di rumah sakit gitu ya. Mana sudah sehat wajar, berarti udah kergering matak di rumah sakit. Aduh dia mah piraku sehat cina gitu. Namanya di pasar, geus puguh deui mawa sayur, mawa sagarupa, pasti di pasar, mungkin di kantor gitu ya. Pasti di pasar gitu ya. Tapi ya mungkin itu basa-basi lah gitu ya. Basa-basi. Nah, Rasulullah SAW di sini bertanya pada si pemuda Haris, bagaimana keadaanmu? Ya tentu bukan menanyakan kesehatannya. Yang ditanya Rasul, bagaimana keadaan imanmu? Haris menjawab, asbahtu mu'minan billahi haqqa. Sekarang saya ini Rasulullah sudah benar-benar beriman. Jadi kesnyaan, keimanan saya itu kesnyaan lah, sudah benar-benar beriman. Maka Rasul kemudian mengatakan, likulli haqqin haqiqatan, bagi setiap kebenaran itu harus ada buktinya. Ari nggak saukur ngaku mah sararea gak bisa. Orang munafik saja para rintar itu mah karena ngaku mah gitu. Mengaku beriman, mengaku Islam, mengaku kumaha gitu. Mana buktinya kalau kamu itu benar-benar beriman? Nah, Haris menjawab, ada dua Rasulullah. Bukti keimanan kita. Ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bagi kita ya. Yang pertama, azaftu nafsi anid dunya. Saya sudah hilangkan dunia dari kehidupan saya. Sehingga bagi saya, kata Haris, datang dan perginya dunia itu sama saja. Datang saya syukuri, pergi saya tinggal bersabar. Karena dunia bukan lagi tujuan hidup. Nah, ini standar keimanan nih. Standar keimanan yang paling mendasar itu ini. Ketika kita hanya mencintai dunia kalau itu dicintai oleh Allah. Dan kita akan membenci dunia kalau itu dibenci oleh Allah. Kita hanya akan mau kaya kalau kita bisa memperoleh kekayaan dengan cara yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah. Kita siap kehilangan kekayaan itu, bahkan kehilangan nyawa kita. Kalau memang hanya dengan itu kita bisa memperoleh cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita lihat begini, inilah mungkin krisis keimanan yang terjadi sekarang ini. Aku iman tapi terbukti lebih mencintai jabatan, lebih mencintai harta ketimbang si Allah, sehingga dia siap menghalalkan segala macam cara untuk bisa memperoleh jabatan, memperoleh harta. Kalau perlu ngawadul sawadul-wadulna gitu. Nah, seperti itu ada mantan ustad menjelang pilpres itu dia mengatakan, saya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, di mana dalam mimpi itu Rasulullah berpesan harus memilih Prabowo. Ya Ustaz ngawadul tentu yang pisan ya. Maka itu mantan Ustaz lah kita menyebutnya ya. Pasti ngawadul pisan itu ya. Ada di orang mah
Ya Ustadz bisa ngawadul gitu, anggar disebut Ustadz. Nah itu hanya untuk jabatan, dan akhirnya dia dapatkan juga jabatan itu ya, dengan cara ngawadul tadi. Jadi kata Haris, bukti keimanan saya pertama, saya sudah hilangkan unsur dunia. Kan gini Bapak Ibu sekalian, setiap kita manusia ini oleh Allah hanya diberi satu hati. Gak ada yang memiliki dua hati. Masing-masing kita hanya punya satu hati. Maka kalau hati yang satu itu sudah cenderung kepada akhirat, dia tidak mungkin mencintai dunia. Kalau dia sudah mencintai dunia, enggak mungkin mencintai akhirat. Kan hati kita cuma satu. Gitu. Jadi enggak mungkin kita mencintai yang benar sekaligus juga mencintai yang salah. Itu enggak mungkin. Karena hati kita cuma satu. Jadi kalau seorang sudah mencintai akhirat, enggak mungkin mencintai dunia. Kalaupun dia mencintai dunia, dia cintai dunia dalam rangka cinta dia pada akhirat. Kalau sudah menjadikan dunia sebagai tujuan, gak mungkin akhirat jadi tujuan. Nah itu sebaliknya, kalau kita sudah menjadikan akhirat sebagai tujuan, maka dunia gak bisa jadi tujuan. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Nah itu tujuan. Maka kalau sudah kita jadikan akhirat sebagai tujuan, Allah pasti memberikan kebahagiaan dunia untuk kita juga, ditambah lagi kebahagiaan. Jadi kalau menjadikan dunia sebagai tujuan, ya dia hanya akan mencapai dunia saja. Jadi bukti keimanan saya yang pertama, kata Haris, saya sudah tidak lagi menjadikan dunia sebagai tujuan. Tujuan hidup saya hanya untuk akhirat, ridha Allah. Lalu yang kedua, setiap saya ingin melakukan sesuatu di dunia ini, maka saya bayangkan surga dan neraka itu ada di hadapan saya. Setiap saya melakukan sesuatu, saya bayangkan surga dan neraka itu seolah-olah di depan saya. Lalu saya bayangkan bagaimana penduduk surga itu menikmati surga, penduduk neraka merasakan azab neraka. Lalu saya bertanya pada diri saya, yang mau saya lakukan itu akan mengantarkan saya ke surga atau ke neraka? Kalau saya yakin ini bisa mengantarkan saya ke surga, baru saya melakukan. Tapi kalau saya kemudian yakin, iya mah pinaraka dosa ya mah, maka saya tinggalkan itu. Itulah hakikat keimanan saya, kata Haris pada Rasulullah SAW. Rasul langsung memeluknya. Lalu kemudian mengatakan, ya Haris, arafta falzam. Kamu sudah mengetahui hakikat imanmu, pegang teguh itu selama-lamanya. Kamu akan selamat. Nampaknya ini juga bisa jadi prinsip kita kan itu. Jangan pernah kita menjadikan dunia sebagai tujuan. Dan yang kedua, setiap kali kita mau melakukan sesuatu, bayangkan akibat dari perbuatan kita itu. Apakah perbuatan kita, ucapan kita itu akan mengantarkan kita ke surga ataukah ke neraka? Nauzubillah. Andai kata kita selalu melakukan itu, insya Allah kita akan selamat. Sebagaimana Rasulullah menjamin itu pada si pemuda Haris. Nah, sekarang kembali lagi pada tadi. Jadi keimanan kita menuntut kita harus meyakini segala yang menyangkut keimanan itu seolah-olah kita melihatnya. Padahal iman itu terkaitnya dengan apa? Dengan yang gaib. Allazina yu'minuna bil gaib.
Tidak cocok keimanan dikaitkan dengan yang nyata, yang terlihat. Saya nggak bisa mengatakan, saya beriman bahwa di hadapan saya ada tisu sabungkus. Nah, itu nggak ada urusan keimanan itu. Dan geus puguh katingali. Makanya bodoh sekali ketika umat Bani Israel itu mengatakan kepada Nabi Musa, lan nu'minuka hatta narallah jahratan. Kami tidak akan pernah beriman kepadamu Musa sebelum kami melihat Allah itu nyata di hadapan kami. Wah, itu keliru. Atau lain urusan iman, ada katingal iman. Maka rukun iman yang 6, iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, takdir, gaib semua. Iman pada malaikat-malaikat, gaib. Iman pada hari kiamat, gaib. Pada kiamat kita tacan. Iman pada qada dan qadar, gaib. Yang mungkin terkesan seperti tidak gaib, iman pada Rasul. Kan 25 Rasul pernah disaksikan oleh umatnya. Kenapa bisa dikatakan gaib? Yang gaib itu kerasulannya, bukan manusianya. Manusia bernama Nabi Muhammad itu diyakini oleh pamannya Abu Lahab. Abu Jahal juga yakin Muhammad teh aya. Malah jadi musuh mereka itu. Yang tidak diimani oleh Abu Lahab, Abu Jahal itu diantaranya apa sih? Kerasulan Nabi Muhammad. Bagaimana seorang manusia bernama Muhammad itu menjadi Rasul? Bagaimana hubungan Muhammad dengan Allah Subhanahu? Itu gaib. Iman pada kitab. Al-Quran ada di hadapan kita. Kok bisa dikatakan gaib? Sumuhun. Tapi bagaimana sampainya Al-Quran ini ke tangan kita? Bagaimana Allah berfirman, lalu firmannya diterima oleh Nabi Muhammad, lalu disampaikan pada kita? Gaib itu. Jadi keimanan itu selalu masalah yang gaib. Nah, kita harus meyakini semua yang gaib itu seakan-akan kita sudah melihatnya. Anta'budallah ka'annaka tarahu tadi. Maka coba kita lihat di Quran surat Al-Fil ayat pertama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, tidakkah engkau melihat Muhammad bagaimana Allah kemudian memperlakukan si pasukan gajah itu yang akhirnya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kamu Muhammad melihat bagaimana Allah memperlakukan pasukan gajah itu? Nabi Muhammad melihat tidak? Tidak. Nabi Muhammad pada waktu itu menurut sebagian riwayat baru lahir. Bahkan ada yang berpendapat belum lahir ketika peristiwa itu terjadi. Beliau dikatakan lahir pada tahun gajah. Jadi pada waktu peristiwa itu, apakah beliau belum lahir menjelang berapa bulan menjelang mau lahir, ataukah memang baru lahir? Kalaupun baru lahir sebulan 2 bulan, pasti beliau tidak melihat. Dakar orokene. Kenapa bahasa Allah di dalam ayat ini alam taro? Kenapa tidak alam ta'lam? Tidakkah engkau ketahui Nabi Muhammad? Dari diketahui mah bisa dari cerita. Ya kan? Tapi alam taro, tidakkah engkau melihat? Ya, Nabi Muhammad tidak melihat peristiwa itu. Nah, kenapa dipergunakan alam taro? Karena Allah ingin agar Nabi Muhammad meyakini peristiwa itu seolah-olah melihatnya. Nah, seperti kita sekarang, umat Nabi Muhammad. Yakin nggak Ibu bahwa peristiwa itu pernah terjadi itu? Apa? Pasukan Abrahah menyerang Ka'bah itu ya. Nah, dia diceritakannya seperti itu. Jadi pasukan Abrahah itu datang dari daerah mana itu ya? Yaman ya? Yaman. Jadi ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi sampai di
Mekah itu harta orang-orang penduduk Mekah diambil oleh mereka. Termasuk ada sekian puluh ekor unta milik Abdul Muthalib. Nah, ketika mereka sudah menjelang mau menyerang Ka'bah itu dengan pasukan gajahnya itu, mereka bertanya, siapa tokoh di sini yang disegani itu? Nah, ditunjuk Abdul Muthalib. Nah, dia dipanggil Abdul Muthalib, kakek Rasulullah itu ditanya, apa yang mau kau minta? Kami akan menghancurkan Ka'bah. Nah, besok kami akan lakukan itu. Mungkin ada permintaan dari Anda? Jawab Abdul Muthalib, saya minta semua unta saya dikembalikan. Gak ada permintaan lain? Gak ada. Dan ini kan terasa aneh sepintas ya. Kok Abdul Muthalib cuma meminta untanya dikembalikan? Ini Ka'bah mau dihancurkan. Kenapa dia tidak minta tolong rencana itu digagalkan, jangan dihancurkan Ka'bah itu? Kenapa enggak itu? Jadi ketika ditanya, kenapa itu yang Anda minta? Jawab Abdul Muthalib, unta itu milik saya. Saya punya hak untuk mempertahankan hak milik saya. Sedangkan Baitullah itu rumah Allah. Pasti dijaga oleh Allah. Nah itu jawaban itu. Dan ternyata benar, ketika Abrahah menyerang itu Ka'bah dengan pasukan gajahnya itu, gajah yang paling jadi andalan itu namanya Mahmud. Tingku naonnya di berengaran Mahmud nya ada. Si Abrahah itu Mahmud. Itu setiap kali si gajah mendekati Baitullah, itu seperti tersengat api, baralik deui. Sehingga akhirnya gagal. Hari itu mereka menghancurkan Ka'bah itu. Nah, mereka kemudian bermusyawarah gitu kan. Lalu mereka saling bertanya, "Ya aya naon si gajah teh kunaon jadi lalieur kieu?" Ya sudah, kata mereka, besok kita ulang lagi penyerangan itu. Bisi meureun gajahna keur marabok kata kumaha. Nah, besoknya mereka lakukan lagi mengulang untuk menghancurkan Ka'bah. Kali ini Allah utus ababil itu. Tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi ababil ini burung-burung kecil ya. Pipit lah, burung pipit gitu. Masing-masing burung itu dia membawa 3 kerikil. 2 kerikil di telapak kakinya, 1 lagi di paruhnya. Kerikil itu paling gede, segede burung pipit, paling bisa mawa kerikil sebesar kacang hijau lah, mungkin sekedar itu ya. Lalu setelah itu mereka lepas itu oleh burung itu. Dengan kemakuasaan Allah, setiap gajah dan pasukan Abraha, termasuk si Abrahnya itu, kena kerikil itu, maka langsung melepuh. Lalu kering, sehingga seperti daun kering yang tertiup angin itu. Ka'asfim ma'kul. Daun ma'kul itu maksudnya dimakan oleh ulat gitu ya. Daun itu kering, makan oleh ulat ya. Terus kering, terbawa angin itu. Kumaha bisa gitu? Ya kemahakuasaan Allah. Maka saya tadi sore itu ada pertemuan, Pak. Ada pertemuan beberapa tokoh di Jawa Barat dan DKI tadi kumpul mengevaluasi ya, di antaranya hasil Pilpres kamari dengan pilkadal yang terjadi. Kenapa kita bisa begini gitu?
Nah, mangkeluk kawas gitu di Jawa Barat bisa terpilih. Seseorang yang lamun teama beragama, naon agama nata gitu. Kalau kesimpulan kita selama ini agamanya adalah Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan itu maksudnya Sunda yang paling awal dulu. Nah, kita tahu bahwa Indonesia dulu itu sebelum Islam masuk itu ada kena pengaruh Hindu. Jadi dia ingin Sunda itu yang dia yakini itu. Makanya nanti dalam beberapa pernyataan dan perbuatannya itu sangat identik dengan Hindu. Kayak ini, kayak apa namanya? Saya punya beberapa rekaman gitu ya, yang kita ambil dari pernyataan-pernyataan di 2 buku dia. Juga ada audio visual. Dia punya 2 buku, di dalam bukunya itu diantaranya dia menyatakan itu agama itu adalah budaya. Budaya itu adalah agama. Nanti kalau Bapak Ibu ketemu orang Bali, orang Hindu, akan juga keluar pernyataan yang sama. Agama itu adalah budaya. Makanya Hindu Bali itu sangat berbeda dengan Hindu India. Karena masing-masing tergantung pada budaya yang ada. Maka dia percaya Tuhan. Tapi Tuhan itu nggak jelas wujudnya. Dia nggak percaya tentang syariat. Makanya ya kalau ditanyakan pada orang dekatnya apakah yang bersangkutan pernah sholat, jawabannya itu. Malah dia dalam bukunya itu menyalahkan agama ini, katanya selama ini terlalu formal, selalu formal. Sholat formal, puasa formal, haji formal. Padahal agama itu hubungan dengan Tuhan itu hubungan yang apa dia bilang itu? Hubungan percumbuan. Jadi di alam itu ada Tuhan, karena itu dia menyembah alam, termasuk menyembah bulan, menyembah itu. Menyembah laut, bahkan dia mengaku sudah menikah dengan Nyi Roro Kidul. Sedih juga kita ya. Ya ini karena diamnya para ulama. Jadi saya cerita tadi sore itu, saya katakan kita ya tidak pernah dituntut oleh Allah itu hasil. Yang dituntut oleh Allah itu usaha yang optimal. Dan hasil Allah yang menentukan dengan kun fayakunnya itu. Nah, ketika kita di posisi yang, nah untuk Allah menentukan hasil, kita dituntut upaya yang optimal. Nah kita nggak pernah berupaya optimal itu. Nah kalau kita tidak berupaya yang optimal, maka kita bukan pihak yang harus dibela oleh Allah. Sama halnya juga dengan orang kafir. Orang kafir juga tidak patut dibela. Nah kalau sudah sama-sama tidak dibela oleh Allah, lalu siapa yang akan menang?
Siapa yang akan memperoleh sifat Rahman Allah, pengasihnya Allah? Siapa yang usahanya baik, dia yang akan menang. Saya ambil contoh gini. Orang kafir dan orang mukmin, dua-duanya mahasiswa. Menjelang ujian, orang kafir itu belajar, orang mukmin tahajud. Yang bakal lulus yang mana? Orang kafir. Lulus orang kafir ada belajar. Panu diuji lagi matematik. Ada si mukmin, mereka mah lulus nu dibaca Yasin. Ada yang mau diuji kan matematik. Maka berlaku sifat Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Maha Pengasih Allah itu kepada segenap makhluknya tanpa pilih kasih. Rek kafir, rek mukmin sama berhak mendapat sifat pengasih. Siapa mau mencari sebab di dunia, dia akan memperoleh akibatnya. Orang kafir punya sebidang tanah 3 hektar. Orang mukmin juga punya sebidang tanah 3 hektar di sebelahnya tanah milik orang kafir itu. Si kafir menggarap, lalu ditanam, lalu dipupuk, dipelihara, besar kemungkinan panen. Sementara si mukmin tahajud unggal puting. Terus berdoa, ya Allah mudah-mudahan di tanah saya bisa tumbuh tangkal iya, kalau bisa tangkal itu oke, buah iya, buah itu. Nggak akan tumbuh apa-apa. Jangankan kita. Nah, coba kita ambil contoh. Perang Badar itu perang yang nggak masuk akal bisa dimenangkan oleh umat Islam. Gimana mereka menang? Jumlah umat Islam cuma 300, orang kafir pada waktu itu sudah 1000. Dari jumlah saja sudah 3 kali lipat, mereka lebih kuat. Persenjataan mereka yang punya. Pengalaman perang mereka yang punya. Umat Islam waktu itu banyak didukung oleh para budak yang masuk Islam. Para budak senjata terboga, pengalaman perang nggak ada. Sampai sekelas Umar bin Khattab yang luar biasa jagolah dalam perang itu. Beliau sampai mengatakan, kalau bukan karena keyakinan bahwa Allah akan memenangkan kita, siapa di antara kalian yang berani maju medan perang? Rek menang kumaha. Tapi karena mereka berusaha maksimal, ya Allah memenangkan. Allah yang memenangkan. Pernah harulang orang kafir itu. Kumaha bisa eleh? Harulang. Sebelumnya mereka sesumbar itu mengatakan, ini orang umat Islam berikut Rasulullah akan kita habisi hanya dalam hitungan menit. Aneh mereka, kok mana bisa eleh. Maka mereka ingin membalas kekalahan perang Badar itu. Mereka siapkan kekuatan lagi. Sekarang mereka orang musyrik mengajak orang kafir lainnya, Yahudi, Nasrani ikut bergabung. Terkumpullah 3.000 kan. Umat Islam tadinya 1.000, ternyata banyak orang munafik itu. Akhirnya yang terkumpul hanya 700. 4 kali lipat itu kekuatan orang kafir. Gak ada masalah. Allah menjamin sampai 1 banding 10 itu. Kalau kita lihat di Al-Anfal 65 itu. Bisa 1 banding, ini hanya 1 banding 4. Menang lagi di perang Uhud itu. Setelah kemenangan itu diperoleh, belum selesai perang itu. Orang musyrikin dan orang kafir itu sudah pada kabur. Tapi ternyata hanya karena seberapa orang dari para pemanah di Bukit Ramah, si untuk kebahagiaan eta harta pampasan perang yang ditinggalkan oleh orang kafir itu. Karena waktu itu belum ada ketentuan pembagian harta pampasan perang, belum turun itu ayat itu. Di perang Badar anu teu kabagian. Ya lamun urang teu turun cenah beak cenah moal kabagian deui. Turun mereka hanya sebagian. Panglima perang, panglima pemanahnya itu sendiri tetap bertahan dengan yang lain. Mereka mengingatkan, jangan ada yang turun sebagaimana instruksi Rasulullah. Kita hanya turun setelah ada instruksi Rasulullah. Jadi
gugur deui. Nah, itu sudah hubbud dunia itu. Khalid bin Walid yang waktu itu panglima perang orang musyrikin, begitu melihat ke belakang sebagian umat Islam sedang disibukkan dengan urusan pampasan perang, dia perintahkan serang balik, habis. 70 kan sahabat Rasulullah yang gugur, termasuk Paman Hamzah. Kenapa? Ini perang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Nah, itu dibela ku Allah. Dibiarkan sampai gugur 70 sahabat. Karena sudah tidak maksimal lagi gitu. Tidak patuh. Yang tidak patuh semua tidak. Hanya sebagian kecil. Jadi Allah menuntut kita umat Islam itu berjuang secara berjamaah, Pak, secara persatuan. Nah, ini yang nggak pernah terwujud di kita. Jadi kita bagaimana kita mau menang? Lamun gitu. Susah, Pak. Bukan kita pesimis. Ya, bukan kita pesimis, memang janji Allah hanya Allah akan menjamin kemenangan kalau kita berusaha secara optimal. Ya, wayahna kudu berjuang lagi lah 5 tahun mendatang ya. Mudah-mudahan sebelum 5 tahun sudah ganti gitu. Kita lanjutkan, Pak ya. Iyyaka na'budu. Sekarang saya sholat. Kebetulan saya sholat sunnah sendirian. Yang saya baca dalam Al-Fatihah apa itu? Iyyaka na'budu. Na'budu apa? Kami. Nah, saya cuma sendiri. Kenapa tidak iyyaka a'budu? Hanya kepadamu ya Allah saya mengabdi. Kenapa pakai nahnu, kami? Untuk meyakinkan kita bahwa yang mengabdi kepada Allah itu bukan hanya saya. Orang lain juga mengabdi kepada Allah. Itu dari segi manusia, itu sebagian manusia, sebagian kecil. Nah, sekarang makhluk semua ini semuanya mengabdi kepada Allah. Yang tidak mengabdi kepada Allah dari semua makhluk Allah itu hanya sebagian besar jin dan manusia. Kalau semua makhluk semuanya mengabdi pada Allah. Jadi kalau saya mengatakan iyyaka na'budu, karena saya bersama makhluk-makhluk Allah yang lain mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kenapa di Az-Zariyat 56 ini Allah mengatakan tiadalah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah pada Allah. Kenapa? Emangnya yang lain tidak mengabdi? Mengabdi semua. Semua mengabdi, Pak. Tidak ada yang tidak mengabdi kecuali manusia dan jin. Makanya penekanannya wa ma khalaqtul jinna wal insa. Karena di jin dan manusia ada yang tidak mengabdi. Kalau selain jin dan manusia semuanya mengabdi. Matahari mengabdi pada Allah, bulan mengabdi, semua planet, semua makhluk, semua binatang, semua tumbuh-tumbuhan, semua gunung, semua mengabdi pada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma itu segala sesuatu. Bertasbihlah kepada Allah segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Kecuali jin dan manusia, ada sebagian yang tidak. Maka semua makhluk muslim. Kecuali yang kafir itu hanya ada di jin dan manusia. Tidak ada ayam kafir, entok musyrik. Enggak ada misalnya babi munafik. Semua babi itu muslim. Muslim babi itu. Enggak ada yang kafir. Hanya kebetulan saja oleh Allah dagingnya diharamkan. Muslim mereka itu semua itu. Makanya nanti enggak aneh kalau di Al-A'raf 179 Allah menyatakan orang-orang yang kafir itu tidak ubahnya binatang ternak. Bahkan lebih rendah. Lebih rendah, ada babi muslim, saya mah kafir. Lebih rendah daripada
binatang ternak bahkan itu. Karena semua makhluk itu muslim ya. Jadi iyyaka na'budu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Dalam kaidah bahasa Arab, ini bagi yang menguasai bahasa Arab, susunan kalimat yang ada kata kerjanya berbeda dengan susunan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, susunan kalimat itu mana? Subjek, predikat, objek. Ibu pergi ke pasar. Ayah pergi kerja, pergi ke kantor. Ibu subjek, pergi, predikat, pasar, objek. Kan gitu. Ali memukul anjing. Ali subjek memukul, predikat, anjing, objek. Itu susunannya kan? Dalam bahasa Arab lain. Dalam susunan yang ada kata kerjanya, kata kerja dulu, predikat dulu. Jadi misalnya dalam contoh tadi, ibu pergi ke pasar. Nah, maka dalam bahasa Arab susunannya jadi pergi ibu ke pasar. Zahabat al-um ila suq. Ali memukul anjing. Nah, dalam bahasa Arab, doroba aliyun al-kalba. Memukul Ali anjing. Nyata kudu disensorikan, memang gitu susunanana. Jadi bukan Ali memukul anjing, memukul Ali anjing. Nah, sekarang pertanyaannya, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, kata kerja dan subjeknya, predikat dan subjeknya mana? Na'budu. Na'budu. Kami mengabdi. Itu berarti subjek dan predikat. Iyyaka objek. Ya kan? Jadi harusnya susunannya gimana? Na'budu iyyaka. Wa nasta'in iyyaka. Jadi harusnya kalau menurut kaidah bahasa Arab, yang baik, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Kan Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab. Nah, jadi menyalahi kaidah bahasa Arab. Ya tentu tidak pernah menyalahi kaidah bahasa Arab Al-Quran itu, kecuali di ayat ini. Kenapa di ayat ini menyalahi kaidah? Demi untuk mempertahankan prinsip akidah. Kenapa? Nah, coba kalau sekarang memakai kaidah, berpegang pada kaidah bahasa Arab. Na'budu iyyaka. Ketika saya menyebut na'budu, kami mengabdi kepada siapa? Belum jelas. Belum jelas kasaha mengabdi teh. Terbukalah pengabdian kepada siapa saja. Bisa kepada eta, ka itu, bisa ke Mbah Jamrong, bisa ke Mbah ieu, bisa ke mana saja, terbuka peluang. Baru kemudian jelas kepada siapa pengabdian itu setelah muncul iyyaka. Jadi kalau napas kita berhenti na'budu, belum jelas itu kepada siapa. Ya tak? Terbukalah peluang pengabdian kepada selain Allah. Berbeda sekarang dengan dilanggar saja kaidah bahasa Arab itu. Didahulukan si objeknya. Iyyaka. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Terbuka peluang pengabdian pada selain Allah? Tidak bisa. Sudah ditutup dengan kata iyyaka. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Gak ada lagi pengabdian kepada selain Allah. Luar biasa Al-Quran itu.
Dan ini pasti firman Allah, nggak mungkin karya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh orang yang ummi, nggak pernah tahu, Pak. Apalagi seperti sampai sejauh ini. Kalau wanasta'in, kami memohon pertolongan kepada siapa? Bisa ke si A, bisa ke si B, bisa ke si Eta, bisa ke si itu. Baru kemudian kepada Allah ketika muncul kata iyaka. Tapi dengan wa iyaka, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Tidak ada peluang kita menggantungkan harapan kepada selain Allah. Nah itu. Jadi pengabdian kita itu hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu. Bolehkah kita mengabdi pada orang tua? Boleh nggak? Nggak boleh. Pengabdian kita hanya kepada Allah. Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua, harus dalam rangka mengabdi pada Allah. Bukan karena orang tua. Karena orang tua menyuruh saya sesuatu yang benar menurut Allah, saya lakukan. Sehingga kalau suatu saat orang tua menyuruh saya melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah, nggak akan saya lakukan. Karena saya mengabdi hidup saya hanya untuk Allah. Maka nasihat Luqman pada anaknya apa? Di ayat 13 surat Luqman itu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bin fala tuti'huma. Jangan pernah kamu ikuti keduanya. Kalau yang diminta oleh kedua orang tuamu itu bertentangan dengan Allah. Loh, hidup saya untuk mengabdi pada Allah. Maka saya, ini mohon maaf ini mungkin terlalu pribadi, saya katakan, saya sekarang pimpinan di rumah tangga ini sebagai suami, sebagai ayah. Saya diangkat oleh Allah sebagai pimpinan dalam rumah tangga. Tidak ada alasan kamu sebagai istri, kalian sebagai anak untuk tidak taat pada saya. Selama yang saya minta itu adalah benar menurut Allah dan Rasulnya. Apa alasan kalian untuk tidak taat? Kalian harus taat pada Allah lewat saya kan itu. Saya mau menyuruh itu. Tapi kalau suatu saat saya meminta kepada kalian sebagai istri, kepada kalian sebagai anak, sesuatu yang bertolak belakang dengan Allah, yang Allah haramkan, haram kalian untuk taat pada saya. Hidup kita hanya untuk mengabdi pada Allah. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. Maka kita lalu dihadapkan dengan lagu ini. Padamu negeri. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Bagimu negeri jiwa raga kami. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati padamu negeri. Oh mahal itu. Nggak bisa Pak. Saya berbakti, saya mengabdi hanya untuk Allah. Nggak mungkin saya mengabdi pada negeri Pak. Saya mengabdi pada Allah. Saya hanya akan berbakti kepada negeri ini jika itu diridhoi oleh Allah. Jika itu benar menurut Allah. Oh saya siap mengorbankan, jangankan tenaga, kalau perlu nyawa saya untuk negeri ini. Jika itu benar dan diridhai oleh Allah. Karena hidup saya hanya untuk mengabdi kepada Allah. Oh kalau tidak, rugi saya kalau harus mengorbankan nyawa untuk negeri. Kalau untuk Allah saya siap. Hidup saya untuk Allah. Iyyaka na'budu. Itulah sebabnya saya katakan tadi di awal waktu saya buka pertama. Kalau kita bahas ayat ini akan terasa betul betapa sudah yang kita ucapkan waktu sholat sudah lain dengan di luar sholat. Nyata? Bagaimana bisa kita katakan mengabdi kepada Allah kalau di luar sholat kita tinggalkan syariat Allah? Mengabdi kumaha?
Mengabdi kepada Allah itu niatnya harus untuk Allah dan dilakukan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Dan mau jadi ibadah itu mengabdi pada Allah. Lamun sholat sakahayang urang. Ayo kergetol kadang-kadang subuh 5 rakaat, kerhoream ngan 1 rakaat gitu. Enggak akan jadi ibadah. Begitu juga kehidupan yang lain. Mencari nafkah kita enggak akan jadi ibadah kalau tidak mengikuti aturan Allah. Bakti kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai anak mau jadi ibadah kalau itu tidak kita niatkan karena Allah dan tidak kita lakukan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Jadi iyyaka na'budu itu menjadi prinsip hidup kita. Maka ini penting sekali. Dan kenapa kita harus mengulang-ulangnya minimal 17 kali dalam sehari dalam sholat fardu, bisa puluhan kali dalam ditambah sholat-sholat sunnah kan itu. Supaya mengingatkan kita hidup kita ini hanya untuk mengabdi kepada Allah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Maka Bapak Ibu udah sejam. Maka kalau ada. Ada, silakan. Kalau bukan masalah ini juga silakan. Kalau mungkin ada, mungkin masih kehel kupil kadal, ya, itu maka silakan. Ya, ya, maka siapa dulu? Ya, memang riwayat itu bahkan ada riwayat mengatakan Haris, ada yang mengatakan Mughirah, ada beberapa riwayat dan itu masih dilimahkan oleh sebagian ulama. Cuman memang dalam menanggapi hadis yang dilemahkan itu tidak sedikit para ulama yang mempergunakan hadis itu sepanjang tidak bertolak belakang dengan prinsip dan tidak menyangkut masalah prinsip hukum. Nggak ada hukum di sana kan itu. Hukum yang menyatakan kalau begini celaka, haram atau dan lain sebagainya. Hanya itu menambah prinsip dari keimanan yang memang benar prinsip itu. Sekarang prinsip tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Nah, itu betul. Itu prinsip akidah itu. Al-Baqarah 165 atau Taubah 24. Kita meyakini segala sesuatu itu seperti kita melihatnya. Memang benar itu. Jadi ketika itu tidak bertolak belakang, apa salahnya kita pergunakan riwayat itu bagi para sebagian ulama? Apa salahnya kita pergunakan riwayat itu gitu? Sepanjang tidak merubah hukum yang ada gitu. Yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Atau membuat hukum baru gitu. Ini kan hanya mempertegas keimanan seseorang gitu. Yang kalau tidak pakai riwayat itu bisa kita pertegas dengan prinsip-prinsip ayat tadi kan itu. Bahwa kita prinsip keimanan itu
ketika kita tidak pernah menjadikan dunia sebagai tujuan. Kan benar itu. Jadi kalau menurut saya hal-hal semacam itu sama halnya nanti seperti Imam Al-Ghazali. Bahkan Imam Al-Ghazali lebih dari itu. Kalau kita lihat buku-buku Ihya Ulumuddin itu, oh banyak sekali hadis-hadis maudhu'nya itu. Soal sholat sunnah itu. Sholat sunnah nanti ada sholat sunnah hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, berreda. Nanti malam Senin ada lagi malam Selasa, malam Rabu dan sebagainya. Mereka pergunakan itu. Nah kalau itu saya nggak setuju ya, karena sudah menyangkut masalah hukum. Gitu. Tapi mereka masih, apa salahnya kita melakukan sholat itu? Nanti kalau kita baca buku Ihya misalnya, ada sholat sebelum Jumat 2 rakaat. Rakaat pertama baca kuliah 50 kali setelah Fatihah. Rakaat kedua baca Al-Ikhlas 50 kali setelah Fatihah. Terus ditanya, Pak bisa ngelaksanakan itu? Terus letak salahnya di mana, Cen? Apa salahnya itu? Selama kita tidak meyakini itu sebagai sebuah hukum. Nah mereka sampai ke tingkat itu. Kalau saya, kalau itu riwayat yang tidak bertolak belakang dengan prinsip dasar akidah, keimanan dan sebagainya, bahkan itu hanya mempertegas apa yang seharusnya menjadi prinsip, untuk saya nggak ada masalah itu. Apakah itu hadis? Bukan hadis kalian itu. Asal kita tidak menyatakan itu hadis sahih. Ada riwayat kan itu. Ya, ada yang nitip pertanyaan dari jemaah Ustaz, bagaimana perihal sholat mayit ba'da asar Ustaz? Penjelasannya. Nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Kan larangan sholat itu terhadap sholat-sholat yang sunnah. Sholat mayit itu fardu Pak. Jadi ada keistimewaan. Sholat sunnah saja, kalau Imam Syafi'i masih membolehkan. Kalau untuk hal-hal yang seperti misalnya kita masuk masjid jam 4 gitu. Kita sudah sholat asar, tapi kemudian kita mau masuk lagi ke masjid untuk nunggu maghrib di masjid, i'tikaf gitu. Bolehkah kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid? Nah kalau Imam Syafi'i boleh, nggak ada masalah, nggak masalah. Jadi tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar itu. Kalau untuk Imam Syafi'i tidak ada sholat sunnah rawatib, tidak ada sholat sunnah ba'da asar. Tapi kalau sholat sunnah tahiyatul masjid, syukur wudu, itu nggak ada masalah untuk beliau gitu ya. Itu kalau dalam sunnah masih jadi perdebatan. Loh ini kalau sholat wajib Pak, kan fardu itu, sholat mayit itu fardu kifayah. Masa kita harus menunggu kapan itu? Mayitnya kudu dikubur, kayak ngadaguan maghrib jadi kapaksa peuting ya kenapa enggak sebelum asar? Ya baru meninggalnya pada zuhur, terus baru dibawa ke rumah, terus dimandian dan sebagainya, beres-beres setelah asar. Jadi kemarin ngadaguan ke maghrib itu. Nah itu berbeda tentu kalau untuk sholat fardu ya. Karena itu bukan juga sholat rutin ya, sholat yang sholat dadakan itu karena kejadian itu, kejadiannya maut. Nah si mayatnya kan nggak bisa kita minta cik atau mautnya ulah pas zuhur itu, ada jam 11-an itu mautnya. Soalnya pernah kami jemaah ada yang meninggal di sini. Ya. Waktu itu pada asar, kami tuh sempat ngabring ke sana Ustaz. Kemudian oleh pihak keluarganya itu dilarang sholat, katanya dengan alasan pada asar nggak ada sholat. Terus disolatkan kapan? Kita pulang lagi Ustaz. Bukan, mereka akhirnya menyolatkannya kapan? Nggak tahu kalau Iya, ya jangan sampai terlalu kaku gitu ya. Itu terlalu kaku lah gitu ya.
Yang dimaksud sholat sunnah itu. Padahal dalam sholat sunnah saja masih ada Imam Syafi'i yang membolehkan sholat sunnah itu. Seperti sholat sunnah syukur wudu. Enak syukur wudu. Jadi temenang pada asar gitu. Kudu ngadaguan heula maghrib. Kabur batal deui wuduna gitu. Atau tahiyatul masjid. Jadi itu bisa. Jadi begitu masuk masjid, ya saya diuk itu bisa sholat gitu. Nah itu. Nah, terus kalau di Masjidil Haram, terus kita mau ngapain? Masuk ke masjid. Nah, kan kalau kita tawaf, langsung tawaf, maka itu sudah sama dengan sudah mewakili tahiyatul masjid. Kalau kita tahiyatul masjid sudah tidak usah tawaf gitu. Nah terus akhirnya pada asar, jadi tidak bisa tawaf, tidak bisa tahiyatul masjid itu. Enak kumaha diuk gitu. Jadi akhirnya duduk kan itu. Jadi enggak, kalau saya melihatnya enggak seperti itu. Jadi sholat yang pada asar itu yang bahkan ada enggak sholat pada subuh? Ada Pak? Ada itu sholat pada subuh itu. Sholat sunnah, rawatib pada subuh. Terlarang kan itu. Tapi bagi mereka yang datang ke masjid terlambat, imam sudah mulai sholat subuh. Dia kan nggak boleh melakukan sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah fajar. Harus mengikuti imam. Padahal sholat sunnah fajar ini sholat sunnah yang sangat luar biasa diinikan oleh Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah dalam keadaan musafir, ya tentu sholat sunnah tidak ada dilakukan. Kenapa ada sholat sunnah? Boro-boro sholat sunnah pan nu fardu wae dikosor. Pirakeun nu farduna dikosor terus sholat sunnah deui. Sholat sunnah yang tidak pernah tertinggal dilakukan oleh Rasul, tahajud, karena tahajud bagi Rasulullah itu wajib. Bagi kita sunnah. Nah, sholat sunnah yang bagi Rasulullah juga sunnah, bagi kita juga sunnah, sholat sunnah fajar. Saking pentingnya, boleh sholat sunnah fajar itu dilakukan setelah sholat subuh. Bagi yang tidak keburu sholat sunnah fajar, maka dia boleh melaksanakan sholat sunnah fajarnya itu setelah sholat subuh. Kalau dia datang misalnya ke masjid terlambat, imam sudah qomat lah gitu. Nah maka dia sholat ya. Main sholat sunnah terus ngebreak baru itu. Ya ikut dia. Ikut nanti sholat sunnah fajarnya setelah subuh. Ya boleh, sholat jenazah mah boleh kapan saja. Hah? Ya. Untung teu ada gua kudu zuhur nih. Iya kan. Jadi bahkan kalau Imam Syafi'i tadi kan ada waktu-waktu yang diharamkan. Waktu-waktu yang diharamkan kita melaksanakan sholat, yaitu pada saat matahari persis di atas kepala kita, di atas ubun-ubun gitu. Itu kan menjelang sholat zuhur, kan begitu cenderung masuk waktu sholat zuhur. Jadi kalau kita datang ke masjid misalnya jam zuhur misalnya jam 12, kita datang jam 12 kurang seperempat, boleh nggak sholat? Nah itu kan, jadi nggak seperti itu kakunya itu ya. Itu boleh kita sholat itu dalam keadaan kita karena tahiyatul masjid gitu. Kalau Imam Syafi'i kan itu datang kita ke masjid maghrib, nah kudu ngadaguan heula azan gitu datang ke masjid. Nah sekarang kalau kita datang dari jam setengah berapa gitu menjelang maghrib gitu,
Masa kita nggak bisa tahiyatul masjid itu? Memang kehati-hatian itu sangat bagus, Pak, sangat bagus. Tapi terlalu berhati-hati bisa tidak berbuat apa-apa tuh berjadi turut. Jadi nepi ka mayit ya karunya tadi disolatkeun itu. Cek ada goan. Untung mayit teh nanya gitu kunaon saya tadi disolatkeun. Kaheula ieu teh teu meunang ari asar mangke wayahna dagoan magrib gitu. Ya. Ada yang lain? Kalau enggak, biarlah kita akhiri. Mudah-mudahan nanti bulan depan kita lanjutkan wa iyyaka nasta'in. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Mudah-mudahan negeri ini bisa diselamatkan oleh Allah. Saya kalau ada yang sempat baca tulisan saya gitu, saya sejak Pilpres itu saya bersikap sebagai warga negara, saya harus mengakui bahwa sudah terpilih gitu. Dan prosedur hukum di negara sudah ditempuh dan sudah resmi, sudah. Ya sebagai warga negara ya saya mengakui itu. Tapi sebagai muslim, gimana saya harus mengakui sesuatu yang diperoleh dengan jalan yang tidak benar, haram. Mengakui sebagai hukum yang berlaku di negeri ini. Tapi kalau apakah ini diberkahi? Oh, mohon. Wailul lil mutaffifin. Jelas sekali itu. Dan pemilihan umum di kita itu semuanya urusannya udah haram ya. Curang, sogok, menyogok, itu semua yang diharamkan. Bahkan bukan hanya haram, bahasanya juga laknat kan. La'anallahu rasi wal murtasi. Jadi bagi poek gitu untuk kita berharap gitu akan ada berkah dan ridha Allah. Padahal dalam keyakinan kita hidup ini nggak akan pernah beres kalau tidak diberkahi dan diridai Allah. Berat. Masalah sakit lah. Kita istirahat dulu. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.